Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, ada satu hal yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah terkait opsi penuntasan honorer di tahun 2023 tahun ini, yang mana opsinya telah ditemukan solusi paling tepat oleh Menpan RB dan kini dilaporkan kepada Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang mana honorer diangkat jadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini hanya dengan syarat berikut. Nah, kira-kira apa yang dilaporkan oleh Menpan RB kepada Presiden Jokowi dan apa kira-kira syarat pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini? Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Syukur honorer 2023 akan terselamatkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah ada opsi untuk dilaporkan ke Presiden Jokowi. Ternyata hanya dengan syarat ini. Nah, kira-kira bagaimana informasi Bapak Ibu? Ikuti terus. Kabar yang semakin pesat mengenai honorer 2023 akan dihapuskan sesuai dalam peraturan pemerintah yang telah diterbitkan sebelumnya. Adapun aturan tentang penghapusan honorer 2023 kini memang adanya tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa memang di dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini itu sudah dimuat bahwa honorer hanya memiliki jangka waktu 5 tahun sejak peraturan pemerintah nomor 49 ini tahun 2018 terbit. Nah, artinya jika dihitung dari tanggal, bulan, dan tahun terbitnya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini, maka tenggat waktu 5 tahun itu hanya sampai pada November 2023 tahun ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, oleh karena hanya berbatas 28 November 2018, maka honorer tentunya berpikir tentang masa depan, berpikir tentang kelanjutan pekerjaan. Nah, yang mana hal ini, keluh kesah daripada honorer telah disampaikan kepada pemerintah melalui Menpan RB untuk dicarikan solusi, dan Menpan RB telah memaparkan berbagai solusi ini kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penyelesaian tenaga honorer. Dalam hal ini DPR RI, DPD RI, asosiasi pemerintah yang meliputi APPSI, APKASI, dan APEKSI, juga dihadiri atau disaksikan oleh perwakilan honorer non-ASN, kemudian BKN, dan juga hal tersebut dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan. Nah, kali ini Bapak Ibu, opsi terbaik tersebut dilaporkan oleh Menpan RB kepada Presiden Jokowi dengan hasil yang sangat memuaskan seperti berikut ini. Di mana peraturan tersebut membahas tentang manajemen P3K yang mewajibkan status pegawai kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah yang terdiri dari dua jenis kepegawaian yaitu PNS dan P3K. Mengacu pada aturan tersebut, maka honorer tidak termasuk dalam kepegawaian di lingkungan pemerintah. Kenapa? Dilihat dari sisi ASN hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K, sementara tidak ada honorer. Tentu saja jika melihat jasa yang telah diberikan oleh honorer selama menjalankan tugasnya di pemerintahan, akan timbul rasa kecemburuan sosial karena pada dasarnya dalam hal pelaksanaan pekerjaan itu tidak ada bedanya. Namun di sisi kesejahteraan, kemudian kedudukan, itulah letak perbedaannya karena sepertinya honorer dipandang satu tingkat lebih rendah dibanding dengan statusnya ASN dalam arti PNS dan P3K.
Karena hal ini sama halnya dengan para pegawai negeri sipil atau PNS yang juga menjalankan tugasnya dengan bantuan honorer. Tentunya tanpa bantuan honorer, maka jelas pekerjaan di instansi pemerintah tidak lancar. Dan ini sudah diakui oleh pemerintah. Ditambah dengan jumlah honorer yang saat ini kian meningkat dari tahun sebelumnya yang masih sekitar ribuan orang. Namun saat ini jumlah honorer sudah menjulang tinggi hingga jutaan yang masih belum terselesaikan statusnya. Nah, inilah upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal menuntaskan honorer ini. Seperti hasil pendataan BKN tahun 2022 yang lalu, yang sudah melakukan penataan terhadap pegawai non-ASN atau honorer ini, di mana honorer saat ini terdata jumlahnya 2,3 juta sekian, dan hanya 1,8 juta honorer yang telah melengkapi surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Walaupun nantinya oleh Menpan RB dan BKN telah memberi kesempatan terakhir kepada kurang lebih 500 ribuan honorer untuk melengkapi SPTJM, dan hasilnya masih 5 instansi lagi yang belum melengkapinya. Itulah hasil terakhir per 30 Maret 2023 bulan lalu. Melihat jumlah yang cukup besar, maka Presiden Republik Indonesia akhirnya turun tangan untuk bisa menyikapi persoalan honorer 2023. Dari sikap Presiden Jokowi, ia pun memberikan arahan kepada Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, untuk segera mengambil opsi terbaik. Dan hal ini telah disampaikan langsung oleh Jokowi kepada Anas selaku Menpan RB melalui telepon pada saat beberapa waktu yang lalu itu. Di mana disampaikan di sini bahwa tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok. Tapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik karena masih ada di provinsi ribuan honorer, di kabupaten dan kota juga ratusan. Itu juga angka-angka yang perlu kita pikirkan bersama, ujar Jokowi pada hari Kamis 23 Februari 2023 yang lalu. Nah, ini Bapak Ibu adalah ulasan informasi terkait dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB pada bulan yang lalu tentang penyelesaian tenaga honorer. Akhirnya, honorer 2023 akan segera terselamatkan. Entah opsi apa yang akan diambil oleh Menteri Anas. Namun saat ini diperkirakan sudah ada kabar baik dari pemerintah untuk honorer 2023 bahwa akan dicarikan solusi terbaik. Seperti yang juga dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azhar Anas, ini terkait opsi atau jalan tengah yang sudah mendekati ujung dan akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Dalam waktu di mana Anas menyampaikan beberapa kata terkait opsi honorer dalam acara talk show RB tematik di Universitas Indonesia pada hari Kamis 2 Maret 2023 bulan yang lalu. Katanya sudah ada solusi jalan tengah, tapi kami lapor dulu ke Pak Presiden dan kami sudah komunikasi dengan Komisi 2 DPR RI, ujar Menpan RB Abdul Azhar Anas. Anas saat itu juga menyampaikan bahwa ia menginginkan dalam pemecahan masalah honorer 2023 ini minim menggunakan anggaran dan menghindari PHK. Dan bahkan sampai sekarang itu pula yang ditegaskan Bapak Ibu supaya jangan ada pembengkakan anggaran, ya, dan juga jangan ada PHK massal. Demikian juga dengan penurunan pendapatan honorer selama ini itu tidak ada. Dalam waktu yang sama, Anas juga selaku Menpan RB sudah mengkomunikasikan mengenai opsi atau jalan tengah untuk honorer 2023 kepada Komisi 2 DPR RI secara garis besar. Di mana artinya dalam opsi atau jalan tengah dari Menpan RB Abdul Azhar Anas menghindari dari kata PHK untuk honorer. Jadi sebelum disampaikan pada Presiden Jokowi, ia juga mengatakan terkait solusi atau jalan tengah untuk honorer 2023 yang tidak menginginkan jalannya PHK. Dan tidak akan ada tambahan beban daerah. Ini yang kami sedang cari solusinya. Jadi yang penting kita hindari PHK, pembengkakan anggaran,
tidak ada lagi istilah non-ASN tutur anas. Meski dalam menangani permasalahan honorer ini yang memberikan efek tarik-menarik karena ada banyak beberapa yang harus dipertimbangkan. Maka dengan itu, pemerintah juga menetapkan syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh honorer agar bisa diangkat menjadi PNS 2023. Nah, adapun syarat penting yang harus dipenuhi oleh honorer sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 adalah sebagai berikut, yaitu tentang syarat usia honorer yang bisa diangkat menjadi PNS 2023. Yaitu pertama maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Yang kedua masa kerja, maksimal usia 46 tahun dan punya masa kerja 10 sampai 20 tahun secara terus-menerus. Tiga, maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5 sampai 10 tahun secara terus-menerus. Empat, maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1 sampai 5 tahun secara terus-menerus. Dan inilah syarat pengangkatan honor menjadi PNS sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 yang lalu. Seiring dengan opsi atau jalan tengah untuk honorer dari Menpan RB yang akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi, tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PNS 2023 maka harus memenuhi persyaratan di atas. Karena saat ini dimungkinkan honorer akan terselamatkan dari kata PHK. Semoga penyampaian informasi dari Menteri Anas mengenai jalan tengah honorer ini benar-benar membawa keberuntungan bagi honorer 2023. Dilanjutkan Pak Ibu bahwa tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PNS 2023, maka syarat tersebut harus dipenuhi sehingga Bapak Ibu honorer bisa terselamatkan dari PHK. Demikian informasi terkait dengan opsi atau jalan tengah untuk honorer 2023 yang segera dilaporkan kepada Presiden dan bahkan hal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Menpan RB kepada Presiden, tinggal menunggu ketuk palu saja sehingga ASN, honorer bisa terangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.